Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Christian Chivu menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam 2 hari pertama melatih Inter Milan di pusat latihan Appiano Gentile. Sebagai orang pertama yang tiba dan terakhir yang meninggalkan latihan, Chivu menunjukkan dedikasi penuh sejak awal masa jabatannya. Meskipun dianggap sebagai wajah baru, Chivu sudah familiar dengan klub, pernah bermain di bawah arahan Mourinho dan Mancini, serta kini kembali ke Inter sebagai pelatih utama setelah sebelumnya menjadi pemain dan pelatih Primavera. Kehadirannya disambut antusias oleh tifosi yang menyambutnya di luar gerbang latihan. Momen tersebut mencerminkan kedekatannya dengan klub. Dengan kedisiplinan dan dedikasinya, Chivu memberi sinyal akan membangun struktur, identitas, dan kerja keras sejak hari pertama, menjadikan pramusim sebagai fondasi penting untuk membentuk Inter versi barunya. Di bawah kepemimpinan Christian Chivu, hanya 3 pemain yang dijamin akan mengisi starting 11 Inter Milan: Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, dan Lautaro Martinez. Chivu berencana mengubah formasi tim dari 3-5-2 ke 3-4-2-1 yang akan mempengaruhi posisi banyak pemain. Meskipun tetap mempertahankan skema 3 back dan 2 wing back, formasi 3-5-2 hanya akan menjadi opsi cadangan. Barella, Bastoni, dan Lautaro Martinez memiliki posisi yang tak tergoyahkan. Barella tetap menjadi jangkar di lini tengah berkat konsistensinya, Bastoni tetap vital di lini belakang, dan Lautaro sebagai kapten serta andalan di lini serang. Pemain lain seperti Hakan Çalhanoğlu dan Yann Sommer mungkin akan mengalami penyesuaian peran sesuai taktik baru Chivu. Inter Milan mengumumkan bahwa seluruh sesi latihan pramusim musim panas ini akan digelar secara tertutup. Mulai dari pemusatan latihan pada 28 Juli, semua sesi yang dipimpin oleh Christian Chivu akan berlangsung privat dan tidak terbuka untuk publik. Keputusan ini diambil untuk memberi fokus penuh pada adaptasi tim dengan pelatih baru. Chivu yang memulai musim panas pertamanya sebagai pelatih kepala Inter. Keputusan ini diambil untuk memberi fokus penuh pada adaptasi tim dengan pelatih baru Chivu yang memulai musim panas pertamanya sebagai pelatih kepala Inter. Skuad Inter yang baru kembali dari libur musim panas dan tampil di Club World Cup kini bersiap menghadapi musim baru. Biasanya, klub membuka sebagian sesi latihan untuk supporter, namun kali ini Inter memilih pendekatan berbeda untuk menjaga konsentrasi dan privasi latihan. Setiap perubahan jadwal akan diumumkan melalui kanal resmi klub. Inter Milan memasuki musim baru dengan tekad untuk membalas kegagalan merebut gelar Serie A dari Napoli musim lalu, setelah hanya kalah 1 poin dalam perebutan Scudetto yang berlangsung hingga pekan terakhir. Meskipun skuad Nerazzurri dianggap sebagai yang terkuat di Italia, inkonsistensi di Liga membuat mereka kehilangan banyak poin penting. Sementara itu, Napoli menunjukkan stabilitas luar biasa dan memaksimalkan setiap peluang, yang menjadi motivasi bagi Inter untuk kembali fokus di kompetisi domestik. Inter kini memiliki obsesi untuk merebut kembali gelar juara dengan dorongan besar di dalam klub untuk membuktikan bahwa mereka tetap tim terbaik di Italia. Misi utama musim ini jelas, balas dendam terhadap Napoli dan merebut kembali trofi Serie A. Inter Milan berencana menjadikan Andrea Yomboni sebagai pelapis utama Marcos Thuram musim depan.
Striker asal Prancis ini direkrut dari Parma dengan kontrak 5 tahun dan diproyeksikan berkembang di bawah bimbingan kompatriotnya. Boni menarik perhatian Inter setelah tampil solid di musim debutnya bersama Parma yang membantunya bertahan di Serie A. Meski tidak menjadi pilihan utama di lini depan, terutama dengan rencana kedatangan Ademola Lookman, Boni akan memiliki peran penting sebagai pelapis Thuram dalam formasi 3-4-2-1. Inter berharap Boni bisa menyerap pengalaman dari Thuram dan berkembang secara bertahap. Dengan jadwal padat, Inter memberi kesempatan bagi Boni untuk mendapatkan menit bermain, memilih pendekatan jangka panjang, dan memberi kepercayaan pada pemain muda daripada striker pelapis yang lebih tua. Langkah ini menunjukkan komitmen klub dalam membangun regenerasi lini serang. Ekspektasi tinggi mengiringi Francesco Pio Esposito menjelang musim baru bersama tim utama Inter Milan. Klub melihat potensi besar dalam diri striker muda ini setelah penampilan impresifnya di klub World Cup. Esposito yang telah bergabung dengan Akademi Inter sejak usia 13 tahun, tampil gemilang di tim muda dan mencetak 19 gol bersama Spezia musim lalu. Performa tersebut membuat banyak klub Serie A tertarik, tetapi Inter memilih mempertahankannya. Esposito menawarkan kekuatan fisik, kemampuan tahan bola, dan penyelesaian akhir tajam, memberikan dimensi baru dalam lini serang Nerazzurri. Inter yakin bahwa Esposito bukan hanya pelapis, tetapi bisa berkembang menjadi pemain kunci musim depan. Dengan peluang tampil yang terbuka lebar, musim 2024-2025 bisa menjadi momen penting dalam karirnya. Bek Inter Milan yang bisek menolak tawaran dari beberapa klub Premier League untuk tetap bersama Nerazzurri musim panas ini. Meskipun Inter bisa meraih keuntungan besar dari penjualannya, Bisek memilih melanjutkan karirnya di klub setidaknya untuk 1 musim lagi. Bergabung 2 musim lalu dari Arus, Bisek kini dianggap sebagai pembelian cerdas karena nilainya yang meningkat tajam. Setelah masa adaptasi, ia berhasil mengamankan tempat di starting 11. Meskipun beberapa klub Liga Inggris mencoba mendekatinya, tawaran tersebut ditolak Bisek yang berusia 24 tahun. Lebih memilih komitmen jangka panjang bersama Inter, percaya bahwa masa depannya ada di Nerazzurri, dan ingin terus berkembang dalam proyek tim saat ini. Keputusan ini menunjukkan loyalitas dan kepercayaan dirinya terhadap peran di skuad utama Inter. Hari Selasa bisa menjadi momen penting bagi Inter Milan dalam menuntaskan kesepakatan untuk merekrut Ademola Lookman. Laporan dari Corriere dello Sport menyebutkan bahwa pertemuan Majelis Lega Serie A akan menjadi kesempatan ideal bagi Inter untuk bertemu dengan Atalanta. Inter sebelumnya mengajukan tawaran 40 juta euro yang ditolak, dan Atalanta membalas dengan tawaran 50 juta euro. Namun Inter berencana mengajukan tawaran baru sekitar 45 juta euro termasuk biaya tambahan. Laporan menunjukkan bahwa tawaran ini kemungkinan akan diluncurkan awal pekan depan, meskipun waktu pastinya belum diketahui. Dengan Presiden Inter, BP Marotta, dan CEO Atalanta Luca Persasi hadir dalam pertemuan tersebut. Inter berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kesepakatan dengan tawaran yang lebih baik.